alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dona selaku dosen pengampu dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya moderator Lina dan anggota saya Amalia Madalena, Fitria Herunisa dan Mina Destiani. Kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai menentukan persamaan garis lurus. Materi yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu menentukan persamaan garis dari gradien dan titik koordinat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah garis K pada bidang koordinat kartesius. Garis tersebut melalui titik A yaitu titik X1 dan titik Y1 dan tidak melalui titik pusat koordinat sehingga persamaan garis dapat dituliskan Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Ini merupakan persamaan pertama. Adapun bentuk umum persamaan garis yang tidak melalui titik pusat koordinat dituliskan. Nah, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Ini merupakan persamaan kedua. Karena kita sudah menemukan dua persamaan, selanjutnya kita akan menentukan selisih dari kedua persamaan yang tadi kita sudah dapatkan. Karena kita membicarakan selisih, maka kedua persamaan yang tadi kita sudah dapatkan kita kurang. Maka kita bisa tulis Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang MX1. Nah, karena C dikurang C itu habis, maka kita bisa coret dan kita tidak tuliskan lagi di sini. Selanjutnya Y dikurang Y1 sama dengan, nah karena M ini sama, maka kita bisa keluarkan M buka kurung X dikurang X1. Nah, jadi rumus umum untuk menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan titik koordinat yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Baiklah, saya Fitria Herunisa. Saya akan melanjutkan contoh soal dari materi menentukan persamaan garis dari gradien dan titik koordinat. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,5 yang memiliki gradien min 2. Dari pembahasan yang telah Lina jelaskan tadi, kita telah mengetahui bahwa rumus mencari persamaan garis dari gradien dan titik koordinat yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Jadi tinggal dimasukkan. Y tidak diketahui maka harus ditulis. Y1 nya 5 ditulis sama dengan gradiennya min 2. X nya kosong, X1 nya 3. Y dikurang 5 sama dengan ruas kanan kita kalikan ke dalam sehingga min 2X ditambah 6. Y sama dengan pindahkan ruas 5 ke sebelah kanan, min 2X ditambah 6 ditambah 5. Y sama dengan min 2X tambah 11. Jadi inilah persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan memiliki gradien min 2. Contoh kedua yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik
A min 2,5 dan sejajar dengan garis min 3x tambah 4y sama dengan min 7. Baiklah, karena gradiennya belum diketahui, untuk mencari gradiennya kita menggunakan persamaan garis, yaitu min 3x ditambah 4y sama dengan min 7. Lalu kita ubah menjadi y sama dengan mx tambah c, yaitu 4y sama dengan 3x dikurang 7. Y sama dengan 3/4 X dikurang 7/4. Dari persamaan ini kita dapat bahwa gradiennya adalah 3/4. M sama dengan 3/4. Karena sudah diketahui gradiennya, maka kita bisa langsung memasukkannya pada rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Masukkan nilai Y. Karena Y tidak diketahui, maka ditulis Y. Y1 5 sama dengan gradiennya sudah diketahui, yaitu 3/4, langsung dimasukkan 3/4 dalam kurung X tidak diketahui dikurang X1 min 2. Y dikurang 5 sama dengan 3/4 X tambah 2. Lalu kita kalikan silang menjadi 4 dipindahkan ruas, 4 dalam kurung Y dikurang 5 sama dengan 3 dikali X tambah 2. Lalu dikalikan ke dalam menjadi 4Y dikurang 20 sama dengan 3X ditambah 6. Lalu kita ubah menjadi 4Y dikurang 3X dikurang 20 dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga menjadi 4Y dikurang 3X dikurang 26 sama dengan 0. Maka dapatlah persamaan dari soal nomor 2, yaitu 4Y dikurang 3X dikurang 26 sama dengan 0. Kenalkan, nama saya Amalia Magdalena. Di sini saya akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik? Nah, kita bisa misalkan kita memiliki titik A, yaitu X1, Y1, dan titik B, yaitu X2, Y2. Sehingga dari sini kita dapat mencari gradien atau kemiringan, yang dimana kita tahu bahwa rumus dari gradien itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M dapat ditentukan dengan cara yaitu rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus untuk menemukan persamaan garis yang melalui dua titik. Dengan cara M yang ini kita ganti dengan M yang bagian ini. Jadi kita bisa tulis Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, tadi kan kita untuk menemukan rumus dari persamaan garis yang melalui dua titik, M yang ini kita ganti dengan M yang ini. Nah, kita tulis ya, Y dikurang Y1 sama dengan M yang kita ganti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X kurang X1. Selanjutnya kita bisa kalikan silang. Jadi kita tulis Y dikurang Y1 dikali X, kita kali silang X2 dikurang X1 sama dengan Y2
dikurang Y1 dikali X kurang X1. Nah, selanjutnya kita kelompokkan Y dengan Y, X dengan X. Jadi kita bisa tulis Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, inilah rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik koordinat. Nah, untuk memahami materi yang tadi saya sudah jelaskan, kita coba mengerjakan soal. Di sini ada contoh soal pertama. Contoh soal pertama, dia menanyakan tentukan persamaan garis yang melalui titik koordinat. Jadi dia memiliki titik koordinat yaitu A sama dengan 2,1. Oh, dia memiliki dua titik koordinat dan B-nya yaitu -2, -7. Nah, kita coba jawab. Kita harus mengetahui dulu yang mana X1, yang mana Y1, yang mana X2, dan yang mana Y2. Nah, X1-nya itu di sini 2, Y1-nya 1, X2-nya -2, dan Y2-nya -7. Lanjut, kita masukkan ke rumus. Tadi kita sudah bisa menentukan kan bahwa rumus untuk mencari persamaan garis melalui dua titik yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita kan sudah tahu rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan nilai yang tadi kita ketahui ke dalam rumus. Kita bisa tuliskan, ya tadi kan tidak diketahui. Jadi kita tulis Y dikurang Y1-nya 1 per Y2-nya diketahui yaitu -7 dikurang Y1-nya 1 sama dengan X-nya tidak diketahui, kita tulis X dikurang X1-nya 2 per X2-nya -2 dikurang X1-nya 2. Nah, kita selesaikan dulu. Y dikurang 1 sama dengan X dikurang 2. Nah, bagian ini kita bisa selesaikan per -7 dikurang 1 jadinya -8. -2 dikurang 2 jadinya -4. Nah, udah tiba sini. Selanjutnya kita untuk menyelesaikan operasi ini kita kalikan silang. Jadi -4 kita kalikan dengan Y dikurang 1 sama dengan -8 dikalikan ke X kurang 2. Jadinya -8 dikali X kurang 2. Selanjutnya kita kalikan ke dalam. Jadinya -4Y -4 dikali -1 jadi positif 4 sama dengan -8 dikali X jadi -8X -8 dikali -2 jadinya positif 16. Nah, selanjutnya kita bisa tulis menjadi -4Y sama dengan -8X ditambah 16. Nah, 4-nya ini kita pindah luaskan, yang tadinya positif jadi negatif, jadi -4. Jadi -4Y sama dengan -8X 16 dikurang 4 jadi ya positif. Nah, untuk menyederhanakan pengoperasian ini kita bagi dengan -4. Sebenarnya kita tulis dulu ke atas sama dengan -8X ditambah 12. Kita bagi dengan -4. Nah, -4Y dibagi -4 jadinya Y. -8X dibagi -4 jadinya 2X. Nya 12 dibagi -4 jadinya -3. Sehingga persamaan garis yang melalui dua titik koordinat yaitu titik A 2,1 dan titik B -2,7 adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Lanjut contoh soal yang kedua. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan segmen yang menghubungkan titik A 5,3 dengan B 1,7 dan melalui titik tengah segmen tersebut.
Nah, tadi kita ketahui bahwa titiknya ada dua, yaitu A sama dengan 5,3 dan B sama dengan 1,7. Yang pertama, kita misalkan titik tengah segmen AB-nya itu sama dengan P. Jadi kita bisa cari, pertama kita cari dulu koordinat titik P-nya dengan rumus XP sama dengan X1 ditambah X2 per 2 dan YP sama dengan Y1 tambah Y2 per 2. Nah, kita tinggal masukkan titik ini ke dalam rumus ini. Jadi X1 nya itu 5 ditambah X2 nya itu 1 per 2. 5 tambah 1 6 per 2, jadinya 6 bagi 2 3. Lanjut ke rumus untuk mencari YP. Nah, di sini Y1 nya itu min 3 ditambah Y2 nya 7 per 2. Nah, ini kita bisa kerjakan, yaitu 4 ya per 2 sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan hasil ini, maka kita mengetahui koordinat titik P-nya itu adalah, yaitu jadi koordinat titik P yaitu 3,2. Kemiringan dari segmen yang menghubungkan titik 5,3 dan 1,7 adalah, kan kita tahu bahwa untuk mencari gradien atau kemiringan itu rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Y2 nya itu 7 dikurang Y1 nya min 3 per X2 nya itu 1 dikurang X1 nya itu 5. Jadi ini kita dapatkan hasil 7 dikurang min 3 yaitu 10 per 1 dikurang 5 jadinya min 4. Ini kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi, sama-sama dibagi 2. Dapatlah hasilnya 5 per min 2. Nah, untuk mencari kemiringan dari garis yang tegak lurus AB, itu kan kita perlu ingat ya, kalau misalnya terdapat dua garis saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi di sini kita tulis dulu M2 sama dengan min 1 per M1. Tadi kan M1 kita sudah ketahui kan hasilnya, jadinya min 1 per M1 nya 5 per min 2. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut. Jadi kita bisa tuliskan min 1 dikali min 2 per 5. Min 1 dikali min 2 jadi positif 2, 5 nya tetap jadi per 5. Nah, kita dapatkanlah gradien keduanya atau M2 nya 2 per 5. Nah, setelah kita mengetahui M2 nya itu sama dengan 2 per 5, jadi langkah selanjutnya itu dengan menggunakan persamaan pertama untuk titik, tadi titik yang kita sudah temukan yaitu titik P 3,2 dan gradiennya yaitu 2 per 5. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus yang melalui satu titik, karena kan kita sudah mengetahui titiknya itu P 3,2. Lanjut, rumusnya itu tadi Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus. Y tidak diketahui, jadi kita tulis Y dikurang Y1 nya 2 sama dengan M nya atau gradiennya sudah kita ketahui yaitu 2 per 5. X nya tidak diketahui, jadi kita tulis X dikurang X1 nya 3. Nah, ini kita kalikan silang, jadinya kita bisa tulis 5 dikali Y dikurang 2 sama dengan 2 buka kurung X dikurang 3. Selanjutnya kita kali ke dalam. Jadi kita bisa tulis 5Y, 5 dikali min 2 jadinya min 10 sama dengan 2 dikali X, 2X
2 dikali min 3, min 6. Selanjutnya kita tulis 2x. Ini pindah ruas jadi min 5y kurang 6. Min 10 pindah ruas ke kanan jadi positif 10 sama dengan 0. 2x dikurang 5y min 6 ditambah 10 jadinya positif 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat hasilnya untuk persamaan garis yang tegak lurus dengan segmen yang menghubungkan titik A yaitu 5,-3 dengan titik B yaitu 1,7 dan melalui titik tengah segmen yaitu 2x kurang 5y ditambah 4 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiana Jani. Jadi di sini saya akan membahas yang bagian C, yaitu menentukan koordinat titik potong dari dua garis lurus. Jadi di sini kita akan menentukan titik potong. Nah, caranya itu kita ganti x-nya itu menjadi 0, 1, dan 2. Di sini kita sudah mendapatkan jadinya itu ini sama dengan 0,5, ini 1,2, dan ini 2,1. Dan yang ini juga menjadi 0,7/3. Ini 1,5/3 dan ini 2,1. Untuk menentukan atau mencari titik potongnya, kita akan memasukkan yang sudah kita dapat ini ke dalam garis kartesian. Jadi yang pertama itu 0,5 di sini. Terus 1,2. 1,2 itu di sini. Dan 2,1 dari sini. Nah, kita hubungin dulu semua garisnya ini. Titik-titik ke garis. Ya, titik-titiknya. Oke. Nah, yang kedua kita masukkan itu 0,-7/3 itu anggap saja di sini. Terus 1,-5/3 anggap saja di sini. Dan 2,-1 itu di sini. Jadi kita hubungkan titik-titik tersebut. Oke. Dan kita sudah menemukan titik potongnya yaitu 2,-1. Dan jadi kita akan menggunakan cara lainnya, yaitu yang pertama ubah ke persamaan y sama dengan mx tambah c. Nah, semuanya itu kita rubah, yang dari persamaan pertama sama yang kedua itu kita ubah menjadi 3x tambah y sama dengan 5. Ini menjadi y sama dengan min 3x tambah 5. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan keduanya 2x kurang 3y sama dengan 7. Nah, y nya itu 2/3x tambah min 7/3. Ini persamaan keduanya. Udah gitu kita substitusikan y1 y2 dari langkah 1 ke y1 sama dengan y2. Nah, jadi semuanya ini hasilnya ini kita jadiin satu gitu, menjadi min 3x tambah 5 sama dengan 2/3x tambah min 7/3. Terus kita selesaikan sehingga menghasilkan x dan y nya. Nah, ini semua yang bervariabel kita pindahin ke kiri. Min 3x dikurang 2/3x sama dengan min 7/3 dikurang 5 sama dengan ini kan min 11/3x. Ini min 7 kurang 15/3. Ini kita samain penyebutnya. Udah gitu kita dapat hasilnya min 11/3x min 22/3. Nah, ini kan kedua ruas bisa dibagikan.
Nah, jadinya tuh mendapatkan hasil X sama dengan 2. Nah, habis itu kita masukkan X-nya ini ke dalam persamaan 1 untuk mendapatkan hasil Y-nya. Nah, untuk mendapatkan hasil Y-nya itu kita masukin jadi 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, X-nya itu kan tadi kan 2. 3 kali 2 tambah Y sama dengan 5. 6 tambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 kurang 6. Y sama dengan min 1. Nah, jadi kita udah dapet nih X dan Y nya, yaitu 2, min 1. Baik, itu tadi penjelasan kami mengenai materi menentukan persamaan garis lurus. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.